menurutku bukan cuma perlu sekedar peka sih, tapi juga perlu juga punya lensa sosialnya. Artinya kita bisa lebih kritis gitu sama apa yang terjadi, bukan cuma sama dunia dan di sekitar kita gitu, tapi apa yang sama diri kita dan hubungannya sama yang di masyarakat gitu. Changemaker, balik lagi di podcast Check In with Changemaker. Sebelumnya, perkenalkan aku Ais, content writer di campaign.com, yang bakal ngajak kalian ngobrol-ngobrol seru dengan narasumber yang kece di episode kali ini. BTW, kalian ingat gak sih isu soal Saipul Jamil? Itu loh, sampai ada tagar boikot Saipul Jamil yang sempat jadi trending topik di Twitter beberapa waktu lalu. Ya memang udah lama sih, tapi di sini aku bakal ngasih tahu kenapa muncul tagar boikot Saipul Jamil. Jadi itu tuh bermula dari bebasnya Saipul Jamil dari masa tahanannya, tapi beliau disambut meriah, dikasih kalung, kayak udah kayak juara atau jadi pahlawan, ditawarin ngisi berbagai acara program televisi, bahkan ditayangkan sebagai edukator tentang bahaya predator dan pedofilia. Nah, hal-hal itu tadi yang bikin banyak netizen itu nggak setuju atau kontra, sehingga menaikkan tagar boikot Saipul Jamil di Twitter. Jadi, kasus yang aku bilang tadi, itu tuh merupakan sejenis atau contoh dari digital activism. Menurut Mary Joyce, dalam bukunya yang berjudul Digital Activism, Decode the New Mechanics of Change, merupakan serangkaian kegiatan atau aksi sosial yang menggunakan teknologi digital secara meluas untuk perubahan sosial dan politik. Menurut Mary Joyce dalam bukunya, dia mengungkapkan bahwa internet itu tuh bisa dimanfaatkan untuk melakukan kampanye sosial, membentuk opini publik, merencanakan aksi, berdonasi secara online, serta menandatangani petisi. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas lebih lanjut soal digital activism bareng Kak Marisa dari anotasi.com. Halo Kak Marisa. Halo semuanya. Namaku Marisa Saraswati, biasanya panggilnya Marisa aja. Sekarang aku chairwoman di anotasi.com. Anotasi.com itu kita organisasi pendidikan, tujuannya buat buka akses ilmu sosial gitu. Oke, mungkin bisa nih aku mulai obrolannya dari isu sosial. Jadi kan Anotasi kan sebuah platform yang menyediakan informasi gitu seputar pendidikan sosial untuk semua orang. Sekarang ini makin banyak loh orang-orang yang mulai aware dan speak up gitu loh Kak. Gimana ya kita nih biar kita berani speak up dan menyatakan suatu isu tuh agar nggak misleading atau blunder, biar nggak di-cancel netizen gitu Kak. Oke. Ya, menarik. Sebenarnya apa sih yang terjadi sekarang tuh yang tadi Ais bilang itu banyak orang tiba-tiba speak up atau sekedar mungkin nge-like, nge-share apa sih tentang ilmu-ilmu sosial, misal tentang isu gender atau yang tadi Ais bilang tentang child free gitu ya. Itu sebenarnya terjadinya sebenarnya udah lama sih, bukan cuma karena pandemi. Ini apa yang kita sebut sebagai namanya selectivism gitu, selectivism atau clicktivism istilahnya kayak gitu ya. Memang benar sejak pandemi tuh jadi lebih banyak aktivisme yang kita bilang terjadinya tuh di ranah digital ya, online gitu. Kalau biasanya kan kalau kita tahu aktivisme itu biasanya turun ke jalan, orang protes kayak gitu ya. Sekarang banyaknya justru di ranah digital. Tapi apa sih yang kita sebut tadi digital activism atau selectivism itu? Sebenarnya kalau di dalam media studies sama feminist media studies tuh selectivism itu berasal dari dua kata sebenarnya. Yang pertama itu slack artinya kan malas, dan vismnya itu dari aktivism gitu. Artinya aktivisme yang malas sebenarnya, artinya sebenarnya agak kurang oke ya, agak konotasinya negatif gitu. Clicktivism ya pasti itu lumayan self-explanatory dari click dan activism gitu. Kenapa males? Karena aku mungkin jelasin dulu artinya. Artinya tuh sebenarnya semua aktivitas online, aksi online gitu yang dilakukan sama kita, sama publik
untuk nanggepin sebuah isu kayak gitu tadi yang Ais bilang misalnya tentang child free gitu, terus karena oh ya gue ngedukung nih, jadi gue share deh di Instagram story gue share deh di Twitter, atau gue retweet deh, atau gue kayak love aja deh gitu. Nah semua ini disebutnya aktivisme tadi atau digital activism. Itu gerakannya tuh sebenarnya nggak perlu komitmen besar kan, beneran cuma sesimpel nge-like, nge-klik, ataupun nulis petisi gitu misalnya. Udah gitu gerakannya juga biasanya mudah ditiru buat dibagiin lagi dan diproduksi lagi sama publik gitu. Tapi mungkin kita balik lagi kenapa dibilang selektivisme atau aktivisme yang males gitu ya. Itu lebih karena bisa dilakuin kapan aja, di mana aja gitu. Mungkin kita lagi di toilet atau lagi di jalan, kita tuh bisa sebenarnya melakukan aktivisme gitu. Seringnya bentuk aktivisme ini sayangnya sering dianggap kayak remeh karena dipikir mungkin nggak bisa membawa perubahan yang cukup penting lah gitu. Orang cuma ngeklik aja emang bisa bikin apa gitu perubahan di masyarakat gitu kan. Mungkin perbandingannya kan karena sama aktivisme yang beneran yang kayak turun ke jalan dan udah terbukti itu bisa bikin perubahan gitu. Nah, aku sih biasanya ada 3 hal yang aku perhatiin. Yang pertama tuh kita harus cek ulang pastinya kontennya yang bakal kita bagiin atau yang kita retweet gitu ya. Takutnya kontennya hoax nih. Kalau kita, apalagi sekarang kan mudah banget untuk bikin tulisan dan konten, tinggal ambil bahan dari sana sini gitu, bisa bikin konten gitu. Terus gimana caranya kita tahu konten ini benar apa enggak? Ya pasti kita bisa googling, kita bisa cari dulu, cek sumbernya tuh valid atau enggak, kredibel atau enggak, kayak gitu. Ada nggak sih kegiatan digital activism yang menurut kakak oke gitu? Boleh disebut gitu, contohnya apa gitu? Mungkin bisa platform atau komunitas atau kelompok orang atau suatu gerakan gitu kak. Ya, ya. Oke, kalau menurutku sih ya contoh yang tadi aku udah sebutin ya tentang Black Lives Matter, itu yang paling jelas dan udah banyak diteliti banyak orang banget. Mungkin kalau kamu belajar media studies, itu salah satu contoh yang selalu diungkit-ungkit lagi lah gitu. Kenapa? Menurutku itu contoh yang oke adalah satu, sumber dan datanya tuh kuat dan valid juga sebenarnya. Kan itu awalnya dipicu dari penembakan ya, kasus penembakan seorang teenager African American ya waktu tahun 2013. Jadi sebenarnya udah lumayan lama gitu digital activism, udah hampir 1 dekade gitu. Terus makin banyak kasus serupa waktu itu. Akhirnya hashtag Black Lives Matter tuh jadi viral, istilahnya viral banget dan dapat banyak dukungan karena memang kalau misalnya nggak di hashtagin dan orang nggak tulis di sosial media kan nggak ada yang tahu gitu karena beritanya sendiri tidak terekspos waktu itu. Nah, saking gedenya dukungan sampai dalam 3 tahun aja datanya kayak 2013 sampai 2016 tuh ada 13,3 juta hashtag yang dipakai di Black Lives Matter gitu. Itu gede banget kan gitu. Nah, selain itu juga karena kenapa dia contoh yang bagus adalah karena dia tidak hanya stay di ranah digital. Akhirnya banyak impact-nya dari situ, banyak yang akhirnya protes di jalan, terus semua isunya tuh jadi terangkat di seluruh dunia bahkan bukan di Amerika Serikat lagi gitu. Orang jadi aware. Jadi menurutku itu salah satu contoh digital activism yang bisa aku bilang sukses dan bagus banget sih gitu. Ngomong nih soal aktivisme dalam dunia baik dalam dunia digital maupun yang enggak gitu, yang aktivisme turun ke jalan langsung. Kadang orang-orang nih kayak enggak semua orang mau ikutan aksi sosial gitu karena menurut mereka itu tuh hal yang enggak penting gitu. Kira-kira kalau misalnya kita memiliki jiwa yang peka terhadap dunia atau isu sosial itu butuh nggak sih dunia pekerjaan? Soalnya kebanyakan orang yang mungkin lebih karir oriented atau mungkin dia lebih memikirkan diri sendiri gitu. Bagi mereka itu nggak penting gitu, apalagi dalam dunia kerja. Kira-kira penting nggak sih gitu dalam dunia kerja tuh punya jiwa gitu, punya jiwa sosial gitu Kak? Ya. Menurutku sih penting banget sih ya punya kepekaan kali ya, kepekaan sosial sama isu-isu sosial gitu yang lagi terjadi di seluruh dunia saat ini gitu. Tapi sebenarnya menurutku bukan cuma perlu sekedar peka sih, tapi juga perlu juga punya lensa sosialnya gitu. Lensa sosial itu artinya apa sih? Artinya kita bisa lebih kritis gitu sama apa yang terjadi, bukan cuma sama dunia dan di sekitar kita gitu, tapi apa yang sama diri kita dan hubungannya sama masyarakat gitu. Gitu sih menurutku. Nah, berpikir kritis atau kayak critical thinking ini nih penting banget
dan empati pastinya dua hal yang penting banget buat modal di dunia kerja. Kenapa? Karena dengan adanya globalisasi, terus muncul juga banyak tech company kan sekarang, kompetisi kita di dunia kerja tuh makin ketat gitu. Jadi buat kita untuk sukses di dunia kerja nggak cukup untuk punya prestasi akademik aja sebenarnya gitu. Tapi orang-orang sekarang, terutama teman-teman di perusahaan teknologi, mereka sangat mencari yang punya critical thinking dan juga empati yang besar kayak gitu. Ya, ada juga sih alasan orang yang bilang, ngapain sih ikut digital activism atau mungkin aksi-aksi online gitu, emang ada dampaknya. Banyak orang yang ngeraguin gitu. Ya. Tapi kira-kira ada nggak sih gitu perubahan yang pernah kakak lihat gitu, yang pernah kakak lihat dari digital activism tuh? Walaupun dia online, tapi bisa berdampak gitu loh, Kak. Ada nggak sih? Oke. Menurutku banyak banget sih, tapi mungkin aku bisa share satu. Aku kan isu yang aku sangat sukai adalah gender. Aku ambil S2 di Women and Gender Studies di San Francisco State waktu itu. Nah, kenapa isu ini penting buat aku? Karena dulu waktu aku kuliah S1, aku diperkenalkan tentang isu ini di kampus gitu. Waktu itu di UI. Di kampus itu karena aku diajarkan gitu ya, jadi aku tahu. Tapi bayangin kalau teman-teman yang tidak ada di kampusku itu pasti nggak punya akses kan ke informasi itu. Nah, itu kurang lebih 10 tahun yang lalu tuh waktu aku S1. Udah lama banget kan gitu. Waktu itu internet juga belum, dan sosial media juga belum sebesar sekarang lah kayak gitu. Kalau sekarang kalau kita bisa lihat dengan banyaknya media-media alternatif, terus akun-akun media sosial yang ngebahas soal gender dan feminisme, itu beda banget cara berpikirnya teman-teman yang seangkatan aku misalnya sama teman-teman yang sudah terekspos sama konten-konten ini tentunya gitu. Jadinya banyak yang lebih aware. Menurutku itu perubahan yang nyata banget sih. Jadi banyak banget yang sekarang lebih aware walaupun masih muda tentang isu-isu seputar gender gitu. Ya, bener sih Kak, aku setuju sih. Soalnya contoh nyata nih, adikku kan, aku seumuran dia dulu, SMA gitu. Aku nggak ngerti feminisme gitu. Tapi kan di TikTok dia tuh ada di FYP-nya tentang konten tentang feminisme, tentang gender equality gitu. Ya aku jadi bahas gender equality sama dia jadi nyambung deh. Padahal waktu SMA aku belum ada akses ke situ, tapi karena orang udah memulai digital activism melalui berbagai platform termasuk TikTok gitu. Jadi dia tahu deh. Iya benar banget sih. Dulu aku juga sama adekku nggak mungkin sih ngomongin feminisme, kita ngomonginnya yang lain kayaknya. Ya mungkin kan udah bahas yang serius-serius nih Kak. Kita main games dulu nih bentar Kak. Waduh susah nih kayaknya gamesnya. Gamesnya tebak nama aktivis Indonesia. Ya. Waduh, aku nggak terlalu familiar lagi. Ada clue-nya? Ada clue lain nggak? Clue lain pernah bikin buku judulnya Muslimah yang diperdebatkan. Oh, oke. Aku kadang-kadang nggak tahu fotonya soalnya. Kalis Mardiasi bukan? Ya, next. Oke. Ya, bener. Oke. Aku kalau ditanya dulu gitu tahu, tapi kalau fotonya mukanya aku nggak terlalu bisa mengingat muka. Gitu. Oke, next. Nah, clue-nya nih aku kasih tambah nih, selain di Istuham, beliau nih juga seorang jurnalis gitu, bikin film dokumenter di Watchdog. Oh enggak sih Kak? Waduh, aku nggak tahu. Aku menyerah kalau yang ini. Gak apa-apa Kak, santai aja kalau nggak tahu. Iya. Aduh, siapa ya? Nah, dan di Laksono. Oh iya. Padahal tahu namanya, balik lagi tapi nggak tahu mukanya. Tapi kakak ini orangnya tekstual ya, inget banget. Aku nggak. Fotonya enggak. Iya benar. Oke, boleh di next. Cluenya beliau masih muda. Nah, kalau ini aku tahu kayaknya. Ini yang anak. Rumah Faye bukan? Iya benar Kak, Rumah Faye. Oke. Faye Simanjuntak. Oke, boleh di next. Nah, cluenya nih isu pendidikan, beliau yang bikin sekolah rimba. Iya, aduh tapi aku lupa ya namanya. Nama depannya aku lupa ya, nama ininya. Nama belakangnya apa ya?
Ada ke Medan-Medannya gitu Kak. Iya, makanya nama depannya Butet something ya. Nama belakangnya aku lupa. Butet nama Butet. Iya Manurung. Butet ya. Iya benar ya. Butet Manurung Kak, benar kan? Ya, oke. Wah, untuk tahu juga nih. Dan yang terakhir. Susah banget loh ini. Ini Wiji Nggak susah Kak. Nah, ini bercanda. Ini Wiji Tukul. Aku lebih tahu yang lebih ini kali ya. Udah yang udah hilang. Yang udah sangat. Bener banget. Gitu. Oke. Ya, mungkin aku mau nanya sesuatu gitu tentang ya mungkin sesuatu yang visioner lah. Ya. Kira-kira a better world atau dunia yang lebih baik versi Kak Marisa nih kayak gimana sih? Oke, wah pertanyaannya susah juga nih ya. Menurutku dunia yang lebih baik mungkin dunia di mana banyak orang yang bisa berpikir kritis tapi juga punya empati yang tinggi. Nah itu require orang untuk punya lensa lain, terbuka terhadap lensa lain gitu, cara pandang lain. Yang kita percaya sebenarnya dianotasi adalah bisa dipelajari di ilmu sosial. Kayak gitu sih, Ais. Keren banget sih. Berpikir kritis dan punya empati. Makanya belajar ilmu sosial ya, itu kan sebenarnya ilmu yang sangat basic. Thank you udah luangin waktunya buat sharing-sharing di episode kali ini. Semoga dengan hadirnya Kak Marisa dari anotasi.com bisa bikin teman-teman changemaker tuh semangat untuk melakukan perubahan dengan menggunakan digital activism. Dan juga nantikan terus podcast Check In with Changemaker untuk dunia yang lebih baik.